pada tanggal 11 September tahun 2021, ternak babi saya yang ini mengalami sakit, yaitu badannya panas tinggi, demam, pilek, tidak mau makan, dan tidur-tiduran saja. Lalu kemudian saya infus dan injeksi beberapa obat-obatan. Lalu selang 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 13 September tahun 2021, ternak babi tersebut bangun dan makan. Namun besoknya, yaitu tanggal 14 September tahun 2021, ternak babi tersebut tidak mau makan lagi. Demamnya pun tetap berkepanjangan, badannya juga panas, flu, dan hanya tidur-tiduran saja. Dan tepatnya tanggal 22 September 2021, ternak babi tersebut sembuh alias bangun makan sampai sekarang. Jadi sampai hari ini, dia tanggal 30 September tahun 2021 ini juga dia masih dalam keadaan sehat walafiat. Artinya bahwa dia masih tetap makan. Ternak babi tersebut sembuh alias bangun makan sampai sekarang, atau sembuh pada hari ke-11, atau hampir 2 minggu baru sembuh dari sakitnya. Jadi teman-teman, kira-kira apa saja cara mengobati babi sakit yang saya lakukan? Ikuti videonya sampai habis. Jadi teman-teman, cara mengobati babi sakit berdasarkan pengalaman atau yang saya sudah praktekkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, infus cairan makanan dan obat-obatan ternak babi setiap pagi dan sore. Apa saja cairan makanan dan obat-obatan yang diinfus? Silakan Anda tonton video saya sebelumnya, yaitu tepatnya sebelum video ini, yaitu tentang cara mengatasi babi tidak mau makan. Link videonya juga ada di deskripsi video ini. Namun catatannya, ada beberapa perubahan untuk cairan makanannya, yaitu susu skim tidak boleh dipakai. Mengapa tidak boleh dipakai? Ternyata setelah saya coba, ternak babi yang mengalami flu ini tetap flu, maka saya stop menggunakan susu. Lalu saya tambahkan jamu lokal ke cairan makanan, yaitu bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe. Semua bahan-bahan ini harus digeprek dengan halus dengan menambahkan garam sedikit. Lalu dicampurkan ke dalam beberapa cairan makanan yang sudah saya jelaskan di video cara mengatasi babi tidak mau makan, yaitu pelet 2 gelas, gula secukupnya, lalu ditambahkan dengan premix yaitu pigmix sedikitnya, dan air hangat. Tambahkan dengan jamu lokal tadi dan tambahkan berapa gelas air secukupnya seperti di video saya sebelumnya. Lalu infus ke ternak babi. Jangan lupa catatannya, yaitu jangan menambahkan susu. Selain infus cairan makanan ini, tambahkan juga beberapa obat-obatan, yaitu infus beberapa obat-obatan. Catatannya, yaitu saat infus cairan makanan maupun obat-obatan, kedua kaki kita harus menahan tubuh ternak babi, terlebih bagian bawah, yaitu bagian bawah dengan bagian kakinya, dan usahakan tubuhnya jangan terkena tanah sehingga menyebabkan luka lecet seperti Anda lihat di video ini. Ini kaki dan bagian belakang ternak babi mengalami luka lecet. Jadi teman-teman, usahakan ternak babi tidak boleh mengenai tanah. Yang kedua, tetap injeksi antibiotik dan vitamin B kompleks dan vitamin E ke ternak babi seperti di video sebelumnya, setiap 3 hari sekali. Apa saja obat-obat injeksinya? Tonton di video saya sebelumnya, yaitu cara mengatasi babi tidak makan, seperti yang saya sudah jelaskan di atas tadi, yaitu
Saat injeksi juga Anda harus hati-hati. Lebih baik dipegang daripada ditidurkan di lantai atau tanah babi tanah. Jadi anak babinya tersebut harus dipegang. Jangan biarkan tidur di lantai atau tanah. Karena hal ini menyebabkan luka lecet seperti yang dialami oleh ternak babi saya ini. Jadi sebaiknya saat injeksi antibiotik dan vitamin B kompleks dan vitamin E ke ternak babi, sebaiknya ternak babi tersebut dipegang. Dan catatan berikutnya, jika sudah luka seperti ini atau lecet seperti ini, segera Anda injeksikan antibiotik Intramox yang ada amoksilinnya, yaitu Intramox 150 LA, agar cepat sembuh dari lukanya. Lalu yang berikut, yang ketiga, tetap lakukan observasi setiap 1 atau 2 jam. Jangan biarkan ternak babi yang sakit tidur-tiduran tanpa diperhatikan. Hal ini perlu kita ketahui agar kita bisa pantau perkembangan sakitnya. Lalu yang keempat, bersihkan kandang babinya dari kotoran setiap hari dengan deterjen. Dan jangan lupa semprot cairan disinfektan di dalam kandang dan luar kandang. Usahakan lantainya tetap kering setelah dibersihkan dan jangan biarkan orang masuk sembarangan di peternakan kita. Lalu usahakan jangan ada air yang tergenang di lantai. Lalu yang berikut, yang kelima, ternak babi tidak boleh terkena air. Jadi selama proses pengobatan, walaupun ternak babinya kotor sekalipun, Anda dilarang keras memandikan ternak babi tersebut. Kira-kira mengapa alasannya? Karena ternak babi yang sakit itu biasanya demam atau panas tinggi, pilek, jadi tidak boleh terkena air, apalagi suhu badannya sangat tinggi sekali. Dan kalaupun ternak babi tersebut sudah sembuh, jangan dulu dimandikan, karena masih ada dahak yang tersisa, yang mana dahak tersebut harus dikeluarkan oleh ternak babi tersebut. Lalu yang berikut, yang keenam, jika ternak babi sudah sembuh namun masih ada dahak yang tersisa di dalam perutnya, maka campurkan saja jamu lokal ke dalam makanannya. Apa saja jamu lokal yang bisa Anda pakai, yaitu bawang merah, bawang putih, lombok, dan jahe, ya. Jadi keempat ini bahan-bahan lokal ini memiliki khasiat yang berfungsi untuk mengeluarkan dahak, ya, mengobati pernapasan. Jadi silakan Anda masukkan ke dalam makanannya atau infus saja jamu lokal ke ternak babinya agar dahaknya cepat encer sehingga ternak babinya sembuh. Dan juga jangan lupa injeksikan antibiotik Intramox 150 LA dan vitamin B kompleks dan vitamin E. Jadi teman-teman, sebenarnya setelah saya pelajari ciri-ciri ternak babi di atas, ternyata ternak babi itu membutuhkan nutrisi yang lengkap ketika mereka sakit. Jadi wajib hukumnya kita berikan makanan yang bernutrisi, baik dalam bentuk cairan makanan jika mereka tidak makan, maupun injeksi vitamin. Jadi penyakit atau virus itu menyerang sistem kekebalan tubuh ternak babi. Jika kita tetap infus cairan makanan, obat-obatan, dan injeksi beberapa vitamin secara intensif seperti yang saya anjurkan ini, maka mereka akan sembuh. Teman-teman, saya sudah praktekkan ini. Hari ke-11 ternak babi tersebut sembuh, dan sampai sekarang dia masih dalam keadaan sehat walafiat. Jadi tidak perlu ragu. Jadi pertanyaannya yang berikut, mengapa mereka bisa sembuh? Jawabannya begini teman-teman, karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang kuat walaupun saat sakit. Jadi walaupun sakit, ternak babi harus tetap diinfus makanannya, obat-obatannya juga harus infus, dan tetap diberikan injeksi antibiotik vitamin B kompleks dan vitamin E. Jadi seperti kita sakit juga, ya, ketika sakit kita tidak makan tapi selalu ada diberikan infus, lalu diberikan obat-obatan dan diinjeksikan berapa macam obat
yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, ya pasti kita sembuh. Jadi teman-teman tidak perlu ragu, silakan Anda mencoba, karena saya sudah buktikan bahwa dengan menginfus cairan makanan, menginfus beberapa obat-obatan, dan juga selalu menginjeksi antibiotik Intramox 150, vitamin B, vitamin E, dan selalu menjaga biosecurity, maka otomatis ternak babi kita cepat atau lambat dia akan sembuh. Percayalah teman-teman, saya sudah praktekkan ini. Jadi silakan Anda mencoba di peternakan Anda. Semoga sukses dengan cara mengatasi babi sakit ini. Jadi teman-teman, silakan subscribe jika video ini bermanfaat, dan silakan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang peternak lain, sehingga mereka bisa mengatasi babi mereka ketika mengalami sakit. Saya Always Channel, sampai jumpa lagi.